Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rika Ariana dengan NRP 3 angka terakhir 129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kepemimpinan strategik. Nah, baik, di sini ada strategi intens. Nah, strategi intens adalah gambaran tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan strategis. Nah, strategis intens ini tidak hanya menjalankan apa yang ingin dicapai, tetapi juga menjadi seperti apa perusahaan untuk masa depan. Konsep ini tuh mendorong perusahaan untuk berpikir jauh ke depan dan menetapkan target besar agar terus berkembang. Selanjutnya tuh ada peran pemimpin. Nah, pemimpin berperan merumuskan visi yang jelas dan mengkomunikasikan arah perubahan kepada seluruh stakeholders. Pemimpin juga mengarahkan kebijakan, budaya kerja, dan strategi perusahaan agar sejalan dengan visi jangka panjang, serta menjadi teladan dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui tindakan nyata. Sebagai contoh tuh di sini tuh ada Robert Goyeta, yaitu CEO dari Coca-Cola. Robert ini menetapkan visi Coca-Cola sebagai sistem global yang berkelanjutan dan menguntungkan serta memberikan nilai bagi pemegang saham. Visi ini menjadikan dasar ekspansi global Coca-Cola dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dunia. Nah, di sini tuh ada perspektif Hamal dan Prahalt di tahun 1989, yaitu yang pertama tuh strategic fit. Nah, strategic fit ini tuh menekankan kesesuaian strategi dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui analisis SWOT. Yang kedua tuh ada pengembangan sumber daya. Nah, ini tuh mendorong perusahaan memanfaatkan kompetensi inti, mengoptimalkan sumber daya, dan melakukan inovasi untuk mencapai tujuan besar yang belum tercapai, sehingga terciptanya keunggulan bersaing jangka panjang. Nah, selanjutnya ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses pembaruan sistem, struktur, dan budaya kerja agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan strategis. Nah, yang pertama tuh ada pemimpin memastikan seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas perusahaan sehingga setiap unit kerja bergerak ke arah yang sama. Selanjutnya tuh ada pemimpin melakukan klarifikasi tanggung jawab antar unit kerja untuk mencegah tumpang tindih tugas dan kebingungan peran pekerjaan. Nah, yang selanjutnya tuh ada pemimpin memberdayakan manajer dan mendelegasikan wewenang ke level yang lebih rendah agar pengembalian keputusan lebih cepat dan responsif. Yang selanjutnya ada pemimpin memperbaiki koordinasi dan komunikasi antar bagian untuk memastikan kerja dan efektivitas kerja. Yang terakhir ada pemimpin membutuhkan komitmen personal terhadap visi perusahaan agar perubahan berjalan secara berkelanjutan. Nah, baik, di slide selanjutnya di sini tuh ada budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan tuh merupakan sekumpulan nilai, keyakinan, norma, dan cara berperilaku yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi yang ada di perusahaan. Nah, budaya inilah yang membentuk cara karyawan bekerja, cara mengambil keputusan, dan cara berinteraksi, sehingga sangat berpengaruh bagi perusahaan untuk secara keseluruhan. Nah, selanjutnya tuh ada membentuk budaya perusahaan. Nah, di sini tuh bagaimana sih cara pentingnya budaya perusahaan atau seberapa penting budaya yang ada di perusahaan. Nah, nilai dan kepercayaan yang berkembang di dalam perusahaan akan membentuk sikap, perilaku, serta etos kerja karyawan. Nah, budaya yang kuat mampu meningkatkan loyalitas, motivasi, dan kualitas kinerja. Sedangkan budaya yang lemah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini tuh ada alat pembentukan budaya. Di sini tuh pemimpin strategik tuh perlu membentuk budaya melalui berbagai saran. Nah, di antara lain tuh ada sistem reward atau memberi penghargaan kepada karyawannya untuk memperkuat perilaku positif dan kinerja yang unggul. Yang kedua tuh ada simbol dan ritual organisasi seperti slogan, seragam, logo, dan tradisi perusahaan yang mencerminkan nilai inti. Karena dengan begitu pun karyawan tuh dapat bekerja dengan penuh semangat. Terus tuh ada struktur organisasi dan aturan kerja yang
mengarah untuk bagaimana cara kerja karyawan sesuai dengan nilai yang diinginkan perusahaan. Nah, di struktur ini tuh kita tuh tahu bagaimana sih perusahaan tuh ingin kita bekerja sesuai dengan aturan kerja dan bagaimana struktur organisasinya. Nah, terus tuh ada tugas pokok pemimpin strategik. Nah, tugas pokoknya itu yaitu membentuk budaya perusahaan yang efektif, merupakan tugas utama pemimpin strategik. Nah, karena budaya dapat menjadi sumber keunggulan, budaya juga. Nah, selanjutnya tuh ada tugas pokok pemimpin strategik. Nah, tugas pokoknya itu yaitu membantu budaya perusahaan yang efektif, merupakan tugas utama pemimpin strategik. Nah, karena budaya dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Nah, budaya yang positif dan kuat membantu perusahaan lebih adaptif, inovatif, dan unggul dibanding pesaing, sehingga mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, itulah tugas pokok pemimpin strategik yang harus terus dijalankan sampai perusahaannya itu berkembang dan lebih maju. Nah, selanjutnya ada ciri pemimpin yang baik. Berdasarkan survei tahun 2000-an, menunjukkan bahwa terdapat 4 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh para pemimpin agar mampu membawa organisasi mencapai keberhasilan dan mendapat kepercayaan dari para pengikutnya. Yang pertama tuh ada hanas atau jujur. Nah, pemimpin tuh harus memiliki kejujuran karena kejujuran merupakan karakteristik yang paling penting bagi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang jujur akan bertindak sesuai dengan nilai moral dan berkata dengan jujur, juga bertindak secara konsisten serta transparan dalam pengambilan keputusan. Nah, kejujuran juga membangun kepercayaan para organisasi atau karyawan-karyawannya yang menjadi dasar utama hubungan antar pemimpin dan anggota organisasi. Jadi pemimpin itu harus memiliki kejujuran agar si pengikutnya atau karyawannya bisa mengikuti jejak pemimpinnya. Selanjutnya yang kedua tuh ada forward looking atau memandang ke depan. Nah, pemimpin tuh harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan melihat peluang serta tantangan masa depan. Sikap forward looking ini membantu pemimpin mampu mendapatkan arahan yang jelas, mempersiapkan organisasi terhadap perubahan, serta menciptakan strategi yang relevan untuk keberlanjutan jangka panjangnya. Yang ketiga tuh ada inspiring atau memberi inspirasi. Nah, pemimpin juga harus bisa memberi inspirasi yang baik untuk membangkitkan semangat, keyakinan, dan motivasi kerja para pengikutnya. Dengan komunikasi yang positif dan teladan yang baik, pemimpin dapat menumbuhkan rasa percaya diri karyawan sehingga mereka terdorong untuk bekerja maksimal dan menciptakan tujuan organisasi perusahaannya. Yang terakhir tuh ada kompeten atau mampu. Nah, pemimpin tuh harus memiliki kompetensi untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan pemimpin juga harus memiliki kompeten seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat, serta memberikan contoh nyata dalam pelaksanaan kerjanya sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.